Hai, assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel Dapur Raja. Ide jualan kali ini kita akan buat yang pedas-pedas. Jadi yuk sambal lovers, pedas lovers, mari merapat dan tonton terus videonya. Tapi sebelumnya seperti biasa, bantu dulu channel kami makin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar kita makin semangat bikin video-video berikutnya. Nah, di sini kita sudah siapkan 2 papan tempe. Kita pilih tempe daun karena dipastikan kesegarannya, dan daunnya kita buka dulu. Nah, ini sudah kita buka daunnya. Kemudian tempenya akan kita potong-potong. Jadi untuk memotongnya seperti ini. Pertama kita potong 3/4-nya ya, jangan sampai putus. Yang kedua baru sampai putus seperti ini ya. Dan untuk memotongnya sebisa mungkin jangan terlalu tebal supaya nanti saat digoreng itu lebih matang ya, lebih sempurna matangnya. Nah, tempenya sudah selesai disisihkan dulu. Sekarang kita akan buat isiannya. Di sini sudah ada 20 cabai rawit merah. Kemudian kita menggunakan 3 buah cabai merah besar. Ini sudah kita potong-potong. 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah. Dan semuanya ini sudah kita goreng terlebih dahulu ya. Kemudian untuk bumbunya, pertama kita pakai gula merah, ini sekitar 1 ruas ibu jari, atau teman-teman boleh menggunakan gula pasir ya. Kemudian 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh penyedap rasa. Lalu kita haluskan ya. Nah, untuk bahan sambalnya sebaiknya digoreng dulu seperti ini supaya tidak mengandung air dan tidak bau langu ya. Karena sebelumnya kita pernah bahan-bahannya itu dicoper dulu, dihaluskan dulu, kemudian baru ditumis, dan disitu masih sedikit ada bau langu ya. Jadi nanti rasanya kurang enak. Nah, sambalnya sudah jadi, disisihkan dulu. Dan di sini kita sudah siapkan parutan wortel. Kita pakai 1 buah wortel ukuran sedang, diparut memanjang seperti ini, dan sudah dikukus terlebih dahulu sekitar 20 menitan sampai matang ya. Kemudian sambalnya kita campurkan ke wortelnya. Nah, untuk sambalnya di sini kita sengaja buatnya tidak terlalu halus. Kita pengen masih ada tekstur-tekstur sambalnya biar lebih mantap ya. Dan buat teman-teman yang suka pedas banget boleh ditambahin rawitnya, atau kalau kurang suka boleh dikurangin ya. Kemudian tinggal dicampurkan, diaduk seperti ini sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, ini sudah selesai. Untuk isiannya kira-kira seperti ini. Kemudian kita siapkan tempenya juga. Kita langsung isi ya. Diisi secukupnya. Pakai sarung tangan aja seperti ini supaya lebih mudah ya. Ratakan ke semua sisi. Dan hasilnya seperti ini, gampang banget ya. Sekarang kita akan selesaikan dulu sisanya. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita siapkan 11 sendok makan tepung terigu. Kemudian 2 sendok makan tepung beras supaya nanti hasilnya lebih kering dan lebih renyah ya. Kemudian kaldu bubuk kita pakai setengah bungkus seperti ini ya. Dan karena tempe warnanya putih, supaya hasilnya tidak pucat, kita akan tambahkan sedikit kunyit bubuk ya supaya lebih berwarna. Kemudian diaduk dulu. Lalu kita campurkan dengan air secukupnya, dituangkan secara bertahap supaya kita bisa mengatur tingkat kekentalan adonannya ya. Sambil terus diaduk seperti ini. Nah, ini sudah cukup, jadi adonannya harus cenderung kental seperti ini. Jangan terlalu encer ya. Kemudian kita akan campurkan dengan irisan daun bawang supaya hasilnya lebih cantik, lebih ada warnanya juga ya.
Dan kalau sudah langsung kita goreng, jadi untuk mencelupkannya sebaiknya menggunakan tangan saja seperti ini, supaya kita bisa menahan isiannya supaya tidak tumpah saat dicelupkan ke adonannya seperti ini ya. Nah, kalau adonannya terlalu encer ini akan susah, nanti isiannya akan keluar terbuka ya. Jadi usahakan untuk adonannya sekental ini ya, kemudian langsung kita goreng. Nah, ini tinggal kita goreng sampai kering. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Nah, di minyak yang kotor ini ada beberapa isian yang bocor ya, yang sedikit bocor, nggak banyak ya, dan ini masih aman. Dan kalau sudah kering seperti ini bisa langsung diangkat dan tiriskan. Dan ini dia tempe merconnya sudah jadi. Hasilnya seperti ini, kering ya teman-teman. Dan warnanya cantik, tidak pucat, ada kuningnya, ada hijaunya. Dan isiannya seperti ini. Mantap banget ya, menggiurkan sekali. Dan untuk hasilnya di sini kita dapat 32 potong, banyak banget. Jadi ini kita nggak goreng dulu semuanya, biar nanti lebih fresh. Kita akan goreng dadakan lagi untuk cemilan di rumah. Untuk harga bisa disesuaikan lagi. Dan gimana? Apakah sudah tergiur untuk mencobanya? Oke, sekian video dari kita, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.